Semua akan dia goda. Apakah anak Adam itu orang soleh? Apakah orang alim? Apakah orang taat? Itu semua akan dia goda. Tapi kata iblis, yang gak bisa kugoda satu saja. Hamba yang beribadah kepadamu, hamba engkau, hambamu ya Allah, yang beribadah kepadamu dengan ikhlas. Hamba yang ikhlas, itulah yang tidak bisa digoda oleh iblis. Rahmatan lil alamin. Islam ini tidak hanya mengatur ibadah kepada Allah, tapi juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Apakah itu makhluk yang terlihat maupun yang tak terlihat, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, hewan-hewan, semua diatur bagaimana berhubungan dengan seluruh alam ini. Maka agama Islam ini adalah agama yang universal, menyeluruh. Dengan demikian, semuanya itu sudah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya terhimpun di dalam Quran sebagai kalamullah, hadis dan sunnah sebagai kalam Rasul dan perbuatan Rasul. Dan untuk mengetahui itu dipakailah jalur ulama yang menyampaikan dan menjelaskan kepada kita apa-apa kalam Allah itu dan apa-apa pula kalam Rasul itu. Makanya Nabi mengatakan, al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kita tidak melihat Nabi beribadah. Kita tidak mendengar Nabi beribadah. Tetapi ulama menyampaikan kepada kita, sehingga perbuatan Nabi, perkataan Nabi kita terima melalui para ulama kita. Nah, karena itu dituntut juga kepada kita untuk memuliakan, untuk menghormati para ulama, terlebih-lebih orang yang mengajarkan ilmu kepada kita secara langsung. Apalagi ilmu agama. Ilmu agama ini membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu agama ini yang akan membawakan kebahagiaan baik dunia dan akhirat, yang nilainya sungguh tidak bisa dihargai dengan uang, harta, dan kekayaan. Karena keselamatan itu di atas daripada semuanya.
dan jalan-jalan untuk keselamatan itu diterangkan oleh para ulama-ulama kita. Makanya di dalam ilmu tasawuf juga dituntut adanya adab-adab di dalam taklim. Adab-adab seorang murid kepada guru, adab-adab guru kepada murid, adab guru dengan guru, adab murid dengan murid. Karena adab itu nilainya lebih tinggi daripada ilmu dan taat. Nabi Adam diciptakan semula dalam keadaan ummi, tidak mengetahui apa-apa. Setelah wujudnya ada, baru Allah ajarkan dia ilmu dengan mengajarkan nama-nama seluruhnya. Sebelum Adam diciptakan, iblis sudah lebih dulu diciptakan. Langsung diciptakan sebagai orang yang taat. Langsung diciptakan sebagai makhluk yang alim. Langsung. Itu bedanya ilmu iblis dengan ilmu Nabi Adam. Iblis itu udah langsung diciptakan jadi orang yang tahu, jadi makhluk yang tahu, makhluk yang pintar. Sedangkan Adam belum. Setelah diciptakan, baru dia diajarkan oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Baru Allah ajar. Inilah menjadi sifat bagi kita, bahwa kita tahu dengan belajar. Kita tidak tahu dengan sendirinya. Kita tahu dengan belajar. Sebagaimana kakek kita Adam, dia tahu dengan diajarkan oleh Allah. Maka kita pun wajib belajar untuk mengetahui iblis makhluk Allah yang taat sebelumnya. Iblis makhluk Allah yang pintar berilmu. Tapi ada satu yang tidak dimiliki oleh iblis ini, yaitu adab. Sehingga ketika Allah memerintahkan semua malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbaro. Dia menyombongkan dirinya karena melihat asal kejadian dia dengan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku ini dari api dan engkau jadikan Adam dari tanah. Aku lebih baik daripada Adam. Nah, perasaan lebih baik ini merasa lebih mulia
ini adalah wujud kesombongan. Dan akan melahirkan dosa-dosa yang lain, kesalahan-kesalahan yang lain. Ini dahsyatnya. Jadi kalau iblis itu sombong, pantas walaupun salah, karena dia memang orang taat, makhluk Allah yang taat. Kalau iblis itu sombong, pantas dia makhluk Allah yang alim. Jadi pantas. Sedangkan manusia ini, kalau sudah datang penyakit sombong ini, lebih jelek dari iblis. Sudahlah tidak alim, sudahlah tidak taat, sombong lagi. Jadi kalau manusia memakai sifat atau memakai pakaian iblis, ini akan lebih celaka daripada iblis. Akan lebih celaka daripada iblis. Kalau manusia pakai pakaian iblis tadi. Sifat iblis itu dipakai oleh manusia, manusia itu lebih celaka daripada iblis. Kenapa? Kalau ada manusia yang sombong itu karena ilmunya, maka ilmu dia itu tak sebanding dengan ilmu iblis. Kalau ada manusia yang sombong karena ketaatannya, maka taatnya dia itu tak sebanding dengan taatnya iblis sebelum dia membangkang ketika disuruh sujud kepada Adam. Karena iblis sudah dilaknat Allah dan dia akan dimasukkan ke neraka jahanam, maka iblis ini tidak bertaubat. Itulah bedanya ketika manusia dengan iblis berbuat dosa. Nah, di sini perbedaannya juga. Sedangkan manusia ketika berbuat dosa, dengan hidayah Allah, dia sadar dan dia bertaubat kepada Allah. Maka dia minta ampun kepada Allah dan diampunkan dosanya. Adapun iblis setelah dia berbuat dosa, setelah dia murka kepada Allah, dia enggak taubat kepada Allah. Enggak ada taubatnya. Wa kana minal kafirin, kata Allah. Masuk kamu ke dalam golongan orang kafir, dia enggak taubat. Masuk kamu ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, dia tidak taubat. Nah, itulah iblis. Dia tidak taubat. Tidak menyesal. Jadi kalau kemaksiatan itu dikarenakan bukan sifat sombong, biasanya ada penyesalan. Tapi kalau kemaksiatan itu disebabkan dengan rasa sombong, ini sulit datang kemaksiatan, datang penyesalan. Kenapa? Karena orang tuh merasa dia lebih benar, lebih baik. Nah, ini masalahnya. Ini yang sangat perlu diwaspadai
Dan ketika iblis sudah dimurkai Allah tersebut, dia pun selain daripada tidak mau minta maaf, minta ampun kepada Allah, maka iblis juga ingin cari kawan.